Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Melvi Woi. Saya dari kelas A2 Fakultas Ilmu Keperawatan tahun 2020 di kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Di sini saya akan membahas mengenai persiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik urin. Teknik standar pengambilan urin untuk urinalisis adalah midstream, clean catch, atau pemeriksaan urin 24 jam. Kondisi tertentu dapat memerlukan pengambilan sampel urin melalui kateter atau aspirasi suprapubic. Setelah sampel terkumpul, hindari menyentuh bagian dalam wadah dan tutup wadah dengan rapat. Pemeriksaan urin 24 jam. Prinsip pengambilan sampel untuk pemeriksaan urin 24 jam adalah menampung seluruh urin yang dihasilkan dalam satu wadah khusus selama 24 jam. Prosedurnya adalah sebagai berikut. Pada hari pertama, ketika buang air kecil, pertama kali di pagi hari, buang seluruhnya ke dalam toilet. Setiap kali buang air kecil, setelahnya selama 24 jam, kumpulkan seluruh urin ke dalam wadah. Simpan wadah dalam kulkas ketika tidak digunakan pada hari kedua. Ketika buang air kecil pertama kali di pagi hari, tampung seluruhnya ke dalam wadah. Kembalikan wadah berisi sampel ke tempat pemeriksaan sesuai instruksi. Persiapan pasien. Tidak ada persiapan khusus sebelum pengambilan sampel urin untuk urinalisis. Dokter umumnya melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang terkait kondisi klinis pasien sebelum mengusulkan pemeriksaan. Obat-obatan rutin tetap dikonsumsi seperti biasa. Namun, pasien perlu menginfokan pada dokter obat-obatan apa saja yang sedang dikonsumsi. Pasien tidak perlu berpuasa sebelum pemeriksaan kecuali jika urinalisis dilakukan bersamaan dengan pemeriksaan lain yang membutuhkan puasa. Pasien disarankan untuk banyak minum air putih sebelum pemeriksaan untuk mempermudah buang air kecil. Terdapat perbedaan antara prosedur pengambilan sampel urin metode midstream clean catch dan pemeriksaan urin 24 jam. Peralatan yang perlu dipersiapkan sebelum pengambilan sampel untuk urinalisis adalah sebagai berikut. Wadah bersih jika memungkinkan steril. Untuk menampung urin, povidon, iodonat, atau swab air sabun. Kedua, tampon pada pasien wanita dengan perdarahan per vaginam untuk mencegah kontaminasi. Posisi pasien. Pada pasien pria, pengambilan sampel urin dilakukan dengan posisi berdiri, seperti buang air kecil biasa. Pada posisi wanita, pasien dapat berjongkok atau duduk menghadap bagian belakang toilet. Pada pasien posisi tira baring, pengambilan sampel dilakukan menggunakan kateter yang diambil midstream. Prosedural. Urinalisis harus dilakukan dalam 2 jam setelah pengambilan sampel untuk mendapat hasil yang reliable. Jika pemeriksaan baru dapat dilakukan setelah 2 jam, sampel urin harus ditempatkan dalam kulkas dengan suhu 4 derajat untuk mencegah kolonisasi bakteri. Elemen makroskopis yang diperiksa dalam urinalisis adalah warna, kejernihan, dan aroma. Warna normal urin bervariasi dari kuning jernih hingga pekat. Warna urin ditentukan oleh konsentrasi dan komposisi kimia. Kejernihan urin ditentukan oleh senyawa dalam urin, seperti debris, seluler, gas, kristal, bakteri, atau protein. Discharge vagina, sperma, dan sekresi prostat juga dapat mempengaruhi kejernihan urin. Sampel urin yang belum disentrifus diamati di bawah mikroskop untuk pemeriksaan mikroskopis.
Elemen yang diperiksa dalam pemeriksaan mikroskopik urinalisis meliputi eritrosit, leukosit, gas hialin, dan granular, kristal, dan epitel. Setelah pemeriksaan mikroskopik dilakukan, sampel urin distrifug dengan kecepatan 3000 rpm selama 3-5 menit. Supernatant yang dihasilkan kemudian dianalisis dengan strip reagen atau dipstick untuk menilai pH, berat jenis, protein, glukosa, keton, bilirubin, nitrit, leukosit esterase, dan darah. Pemeriksaan ini dapat dilakukan secara bedside untuk memfasilitasi kecepatan penegakan diagnosis. Jika urinalisis menunjukkan hasil abnormal, beberapa pemeriksaan lanjutan mungkin diperlukan untuk membantu menentukan sebab kelainan. Beberapa contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proteinuria. Yang kedua, infeksi saluran kemih. Yang ketiga, glukosuria. Yang keempat, ketonuria. Yang kelima, gross hematuria. 6, hematuria mikroskopik asimptomatik. Baik, terima kasih. Itulah video saya tentang pembahasan mengenai persiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik urin. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Ayo bergabung bersama kami di keluarga besar Kampus Universitas Pembangunan Indonesia Manado, kampus biru, kampus yang unggul dan berkualitas. Tetap jaga kesehatan agar kita terhindar dari pandemi COVID-19. Salam sehat.